fungsi firewall pada jaringan VoIP. Hal yang akan kita bahas itu yang pertama, itu fungsi firewall. Fungsi firewall itu ada dua, fungsi firewall pada jaringan komputer dan fungsi firewall pada jaringan VoIP. Yang pertama, firewall pada jaringan komputer. Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang memberi otorisasi pada lalu lintas jaringan komputer yang dianggapnya aman untuk melaluinya dan melakukan penengahan terhadap jaringan yang dianggap tidak aman. Firewall didefinisikan sebagai suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Firewall didefinisikan sebagai sebuah komponen atau kumpulan komponen yang membatasi akses antara sebuah jaringan yang diproteksi dan internet atau antara kumpulan jaringan lainnya. Yang kedua, fungsi firewall secara umum. Yang pertama, semua jaringan komunikasi melewati firewall. Hanya lalu lintas resmi diperbolehkan oleh firewall dan memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Fungsi firewall sebagai pengontrol, mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Fungsi firewall mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat yang dilindungi. Beberapa kriteria yang dilakukan firewall apakah memperbolehkan paket data lewati atau tidak sebagai berikut. Yang pertama, alamat IP dari komputer sumber. Yang kedua, port TCP atau UDP sumber dari sumber. Terus alamat IP dari komputer tujuan. Terus port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan. Informasi dari header yang disimpan dalam paket data. Secara spesifik, fungsi firewall adalah melakukan autentifikasi terhadap akses jaringan. Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas yang tidak aman. Terus yang ketiga, manfaat firewall pada jaringan komputer. Adapun manfaat dari firewall sebagai berikut. Yang A, untuk menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan, seperti contoh FTP atau file transfer protokol lalu lintas dari jaringan komputer organisasi dikendalikan pada atau oleh firewall. Yang B, sebagai filter juga digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. Yang C, untuk memodifikasi paket data yang datang di firewall. Yang D, akurasi data seperti informasi keuangan, spesifikasi produk, harga produk, dan lain-lain sangat penting bagi setiap perkembangan bisnis. 4. Prinsip dan cara kerja firewall pada jaringan komputer. Komputer memiliki ribuan port yang dapat diakses untuk berbagai keperluan. Cara kerja komputer dari firewall adalah menutup port kecuali untuk beberapa port tertentu yang perlu tetap terbuka. Firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat, namun cara kerja firewall optimal bila kedua jenis perangkat digabungkan. Hardware firewall dapat dibeli sebagai produk yang berdiri sendiri, tetapi biasanya pada router broadband ditemukan dan seharusnya dilakukan setting pada perangkat ini untuk akses jaringan komputer. Sebelumnya, cara kerja firewall adalah dengan menyaring lalu lintas jaringan yang menggunakan alamat IP, nomor port, dan protokol, tapi saat ini firewall dapat menyaring data dengan mengidentifikasi pesan konten itu sendiri.
Yang kelima, arsitektur firewall pada jaringan komputer. Arsitektur dual home host. Arsitektur ini dibuat di sekitar komputer dual home host, yaitu komputer yang memiliki paling sedikit dua interface jaringan. Untuk mengimplementasikan tipe arsitektur dual home host, fungsi router pada host ini dinonaktifkan. Terus arsitektur screen host. Arsitektur ini menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan router yang terpisah. Tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal harus berhubungan dengan base station host. Base station host diperlukan untuk tingkat keamanan yang tinggi. Base station host berada dalam jaringan internal. Selanjutnya ada arsitektur screened subnet. Arsitektur screened subnet menambahkan sebuah layar pengaman tambahan pada arsitektur screened host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internal dari internet. Jaringan perimeter mengisolasi base station host sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan internal. Jaringan atau arsitektur ini yang paling sederhana memiliki dua buah screened router yang masing-masing terhubung ke jaringan parameter. Router pertama terletak di antara jaringan parameter dan jaringan internal, dan router kedua terletak di antara jaringan parameter dan jaringan eksternal atau biasanya internet. Yang keenam, teknologi firewall pada jaringan komputer. Service control atau kendali terhadap layanan. Berdasarkan tipe-tipe layanan yang digunakan di internet dan boleh diakses baik untuk ke dalam ataupun keluar firewall. Direction control atau kendali terhadap arah. Berdasarkan arah dari berbagai permintaan atau request terhadap layanan yang akan dikendali dan diizinkan melewati firewall. Terus user control atau kendali terhadap pengguna. Berdasarkan pengguna atau user untuk dapat menjalankan layanan, artinya ada user yang dapat dan ada yang tidak dapat menjalankan suatu service. Hal ini dikarenakan user tersebut tidak diizinkan untuk melewati firewall. Selanjutnya, behavior control atau kendali terhadap perlakuan. Berdasarkan seberapa banyak layanan itu telah digunakan, misal firewall dapat memfilter email untuk menanggulangi atau mencegah spam. Oke, selanjutnya yaitu yang B, firewall pada jaringan VoIP. Pertama, konsep firewall pada jaringan VoIP. Jaringan VoIP adalah jaringan yang menyediakan layanan multimedia internet aplikasi, memiliki struktur yang cukup rumit dibanding dengan jaringan komputer. Karena kerumitan protokol VoIP, maka mekanisme sekuritas terhadap serangan yang mengambil keuntungan dari kelemahan jaringan VoIP perlu dikembangkan dengan baik. Itu mengidentifikasi ancaman yang berlaku, mengidentifikasi serangan dan meminimalkan peluang untuk serangan, meminimalkan dampak dari serangan jika terjadi. Terus mengelola dan mengurangi serangan yang sukses secara tepat waktu. Yang kedua, fungsi firewall pada jaringan VoIP. Pada jaringan VoIP terdapat gangguan pada sistem dapat terjadi disebabkan karena faktor ketidaksengajaan yang dilakukan oleh administrator jaringan atau human error. Akan tetapi tidak sedikit pula yang disebabkan oleh pihak ketiga. Adapun 4 kategori utama bentuk gangguan atau serangan pada sistem sebagai berikut. Yang pertama, interruption. Yang kedua, interception. Yang ketiga, modification. Dan terakhir, fabrication. Ada beberapa istilah yang sering terjadi dalam gangguan internet smoking sebagai berikut. Yang pertama ada hacking, phishing, device, dan carding. Firewall tersusun dari aturan-aturan yang
diterapkan baik terhadap hardware, software, atau sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi jaringan baik dengan melakukan filterisasi, membatasi, ataupun menolak suatu permintaan koneksi dari jaringan luar lainnya seperti internet. Pada jaringan VoIP firewall dibutuhkan untuk dapat mengatasi sebagai berikut. Mengidentifikasi ancaman yang berlaku, mengidentifikasi serangan dan meminimalkan peluang untuk serangan, meminimalkan dampak dari serangan jika terjadi, terus mengelola dan mengurangi serangan yang sukses secara tepat waktu. Firewall menggunakan satu atau lebih metode berikut untuk mengatur lalu lintas masuk dan keluar dalam sebuah jaringan sebagai berikut. Yang pertama, packet filtering, terus stateful